Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrianto dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan NPM 20130230007. Di sini saya akan membawakan tugas pendidikan kepramukaan, yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 49. Bab 5, tugas dan wewenang. Pasal 36, pemerintah atau pemerintah daerah bertugas: A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur serta Bupati atau Wali Kota. Bab 6, pasal 38. Setiap peserta didik berhak: A. Mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Menggunakan atribut pramuka. C. Mendapat sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan. Dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39. Setiap peserta didik berkewajiban: A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka. B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41. Orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak mengikuti pendidikan kepramukaan. Dan B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan membantu atau memberi dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 7, keuangan. Pasal 43 ayat 1. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari: A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan. B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Dan C. Sumber lain yang tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 44. Pengelolaan keuangan gerakan pramuka diharapkan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45. Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang: A. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau B. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan. Pasal 46 ayat 1. Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2. Satuan gerakan organisasi pramuka yang telah dibekukan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan peraturan pengadilan. Bab ke-8. Ketentuan peralihan pasal 47 pada saat undang-undang ini mulai berlaku. A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini ditetapkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam HIFA tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang beringan. C. Aset yang dimiliki oleh organisasi tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 48. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terima kasih, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.